Perkenalkan, nama saya Elsya Apriana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 20017210442. Nomor peserta PPG 201502635403 dan nomor daftar ujian 2021500073. Pada siang ini, tepatnya hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan materi teks cerita fantasi untuk kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa keberkahan buat kita. Silahkan Yoga, pimpin doanya. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Yoga. Sekarang Ibu ingin kalian presensi dulu, coba klik ketik nama kalian. Silahkan, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah presensi. Nah, Ibu ingin tanya dulu nih, sebelum kita memulai pelajaran, materi yang sebelumnya itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, apa Mahathir? Teks deskripsi. Iya, teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Silakan. Ada yang ingin mencoba menjawab? Mungkin Tria, silakan. Saya Bu. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Ya, baik, bagus. Jawabanmu Mahathir, itu tadi ya. Yang lebih dalam, Ibu ingin minta kalian main dulu Educandy, ya. Main Educandy, siapkan yang Ibu minta kemarin, ya, dipersiapkan. Nah. Ya Bu. Ya, jawab. Jawabannya? A. Tunjukkan. Abu. Di suaranya di mute-nya, mute dibuka. Jangan mute. Dibuka suaranya. Abu. Ya, nah kayak itu. Ria dibuka suaranya Ria biar nampak. Abu. A, coba kita lihat apakah jawabannya A. Ya, lanjut. Apa jawabannya? Silakan. Wildan, nampak Wildan? Iya. Yoga, Yongsi. C.
C. Fiksi, Bu. Fiksi ya. C betul. Lanjut. Apa jawabannya? A. A, Bu. Bu. A. Lihat. Ya. Silakan lagi jawab. D, D, D. D, D. Bu. D, D. Lepas. Apa nih? Ya. Tokok. A. Bu. Aku. Tokoh? Oh, salah. Halo. Iya, tahu. Ya, terima kasih. Nah, dari yang sudah kita maini kuis nih, kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Tentang apa? Teks fantasi. Apa? Iya, Fantasi. cerita fantasi. Nah, Ibu minta tolong lagi nih. Ibu minta tolong Juliani untuk membacakan Saya, Bu, saya. kompetensi dasarnya. Ya. Sebentar. Kan, Juliani? 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, terima kasih Juliani. Silakan lagi untuk Tria, bacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran dari cerita fantasi. Tria, silakan. Iya, Bu. Silakan. Belum ada. Pertama, 1. Merumuskan definisi cerita fantasi. 2. Menjelaskan ciri-ciri cerita fantasi. 3. Menjelaskan unsur intrinsik. 4. Menelah ciri-ciri cerita fantasi. 5. Menelah unsur intrinsik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Tria. Nah, setelah ada tujuan, biasanya kita harus tahu dulu jadi apa manfaatnya. Kira-kira menurut kalian manfaat dari pembelajaran teks cerita fantasi apa? Siapa yang ingin mau jawab? Apa manfaat setelah kita mempelajari cerita fantasi ini? Bu, saya, Bu. Ya, Mahathir. Pastinya menambah wawasan kita di bidang sastra. Maksudnya jika kami memiliki ide cerita yang berasal dari imajinasi kami, sifatnya tidak sesuai dengan realita. Contohnya memiliki kekuatan atau bertemu makhluk asing. Kami bisa tuangkan ide tersebut menjadi sebuah teks cerita fantasi. Iya, cerdas jawabanmu, Mahathir. Bagus. Kira-kira ada lagi nggak mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bahwa ide cerita apapun yang sifatnya dari khayalan berupa hal-hal yang berbau sihir atau magic ternyata dapat kita jadikan sebuah cerita. Ya, jadi ternyata hayalan-hayalan yang di luar nalar, yang di luar realita itu ternyata bisa dijadikan sebuah inspirasi dalam membuat sebuah cerita. Jadi ketika kamu berhayal bertemu menjadi seorang putri atau kamu berhayal menjadi seorang superhero, ternyata itu dapat dijadikan sebuah cerita fantasi. Ya. Sekarang kita lanjut ke pemaparan LKPD. Pemaparan LKPD 1 dulu ya, LKPD 1. Kita coba main, Ibu akan memutarkan nama kalian. Ya, Bu. Ibu minta yang soal tentang pengertian dari teks cerita fantasi. Kira-kira siapa yang jawabnya ya? Kita lihat dulu. Yoga, silakan Yoga. Wah, balang dah. Bu. Cerita fantasi adalah cerita yang memiliki kisah, imajinasi, dan khayalan yang melebihi realita. Ya, bagus.
Selanjutnya soal yang kedua tentang apa tadi? Ciri-cirinya. Ciri-ciri dari cerita fantasi itu apa? Kita lihat siapa yang jawabnya ya. Ria, silahkan Ria. Ria. Jadi cerita fantasi menurut saya ciri-cirinya yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia atau bersifat fiksi. Tema dalam cerita fantasi adalah magic atau sihir, supernatural atau futuristik. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Ya, bagus jawabanmu, Ria. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau menambahkan? Nih, Ibu Inta. Mungkin ada yang mau menambahkan. Di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun suatu yang misterius. Terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kuat yang super atau menyelamatkan dunia. Ya, bagus. Mahati jawabanmu. Soal terakhir, unsur prinsip itu apa saja? Silahkan, Wildan. Juliana. Ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat, Bu. Ya, bagus. Berarti kalian kerjakan tugasnya. Sudah paham ya? Selanjutnya kita ke LKPD tentang LKPD 1.2 dan 1.3. Ibu akan share screen lagi. Ibu minta kalian paparkan saja. Ini kan sudah kalian kirim ke Ibu. Ya, silakan. Siapa yang membacakan? Mungkin Juliana. Juliana, silakan. Cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, benda mati seolah bernyawa maupun sesuatu yang aneh, yang misterius. 5. Casey kembali berteriak. Ia berteriak kali ini karena bayangan itu bersuara kecil. Oh ya, bagaimana kau bisa ada di cermin itu, Rory? Tanya Casey. Aku bisa ada di cermin ini karena kejadian 3 tahun lalu. Saat itu aku masih berumur 8 tahun. Yoga, Ibu. Wildan. Unsur jurnalistik. Satu tema. Temuan persahabatan, bukti atau penjelasan. Kini Casey sudah punya sahabat walaupun ia tahu bahwa sahabatnya itu adalah ada di cermin. Rory pun setia menjadi sahabat cermin seperti apa yang diinginkan Casey. Unsur stick 2, tokoh dan watak. Temuan tokoh Casey dan Rory. Casey Diandra, itulah namaku. Orang tuaku memanggilku Casey. Rory, namaku Rory. Kau bisa memanggilku Rory. Watak. Casey Diandra, pemurung berhati lembut. Sedangkan Rory, periang setia kawan. Setiap hari ku coba jalani hari dengan senyuman, tapi di balik senyuman itu tersimpan beribu luka yang sangat menyakitkan. Bayangkan Rory, bayangan itu adalah bayangan gadis sesuai Casey dengan wajah riang. Rory pun setia menjadi sahabat cermin seperti apa yang diinginkan Casey. Unsur stick 3, alur. Temuan maju. Awal cerita. Dan hari ini aku akan pergi membeli sebuah cermin untuk dihiasan di rumahku. Pandanganku hanya tertuju kepada sebuah cermin besar yang dikelilingi ukiran yang sangat indah. Aku segera membelinya tanpa berpikir panjang. Tengah cerita. Tapi karena merasa janggal dengan cermin itu, Casey mulai mendekati cermin itu. Itu karena ada bayangan seorang di cermin itu. Bayangan itu adalah bayangan gadis sesuai Casey dengan wajah riang. Siapa kau? Hai Casey, jangan takut, namaku Rory. Kau bisa memanggilku Rory. Tengah cerita, kini Casey
sudah punya sahabat, walaupun ia tahu bahwa sahabatnya itu adalah cermin. Rory pun setia menjadi sahabat cermin seperti apa yang diinginkan Casey. Casey pun tak perlu lagi punya sahabat lain. Baginya Rory sudah lebih dari cukup. Unsur interstik, latar waktu dan latar tempat. Temuan sore, kata jaga di sana. Cermin itu akan dikirim tepat jam 4 sore. Latar tempat, balkon sekolah. Aku termenung di balkon sekolah. Mirror shop. Aku pergi ke mirror shop dengan segera. Rumah Casey. Casey segera berlari untuk membuka pintu rumahnya. Unsur interstik 5, sudut pandang. Temuan orang pertama, bukti atau penjelasannya. Aku termenung di balkon sekolah, termenung sedih dan berkhayal bahwa akan punya sahabat-sahabat setia yang tidak akan meninggalkan diriku sendiri. Unsur interstik 6, amanat. Temuan, sesama teman tidak boleh saling mengolok-olok, mengucilkan atau atau bahkan membencinya. Bukti atau penjelasan, sahabat setia yang tidak akan meninggalkan diriku sendiri, tapi tak ada yang ingin berteman denganku. Bahkan semua orang membenciku, padahal aku tak pernah berbuat jahat pada mereka. Aku juga selalu berusaha yang baik agar mereka tak menganggapku aneh. Sudah, Bu. Ya, terima kasih atas kelompok Khairul Anwar atas paparannya. Selanjutnya mungkin ada kelompok lain yang ingin memaparkan atau menambahkan serta menanggapi hasil dari kelompok Khairul Anwar. Saya, Bu. Silahkan. Menurut kelompok kami, paparan dari kelompok 1 sudah cukup bagus, Bu. Hanya saja terdapat kekurangan yang mungkin kami dari kelompok 4 dapat menambahkan di bagian latar. Di kelompok 1 hanya menala latar tempat dan latar waktu. Jadi kami menambahkan latar suasana cerita cermin sahabat, yaitu mengharukan, dapat dilihat dari kalimat paragraf ke-7. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, gimana Wildan atau Juliana atas tanggapan dari kelompok Mahathir? Terima kasih atas tanggapannya. Semoga pada tugas selanjutnya kami lebih berguna. Kelompok lain lagi, ada yang menanggapi? Ada Sudah kelompok lengkap, lain Bu. menanggapi? Sudah Apa lengkap. ya? Sudah lengkap. Kita lanjut ya, LK 1.3. Cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan, sihir, makhluk ajaib, benda mati seolah sesuatu yang misterius. Menit kelima. Bukti cerita, saat tengah malam, pembuat sepatu dan istrinya mendengar suara kecil dan berdengung. Peri itu berdengung dan menari, melompat-lompat di udara. Setelah mereka menari-nari, peri-peri itu duduk di meja dan mulai membuat sepatu. Mereka memotong, menjahit, mewarnai, dan menata sepatu itu satu persatu. Akhirnya jadilah sepatu lagi yang siap dipakai peri-peri loncat di jendela dan menghilang. Unsur intrinsik para peri dan pembuat sepatu. Unsur intrinsik tema, temuan kebaikan, bukti penjelasan mereka menggunakan pakaian yang sudah tua dan sobek-sobek. Kita bisa memberikan beberapa pakaian. Aku akan menjahitkan pakaian yang hangat untuk mereka. Istrinya mereka bekerja untuk membuat hadiah untuk peri itu. Unsur intrinsik tokoh, temuan pembuat sepatu, istri para peri. Hiduplah sang pembuat sepatu beserta istrinya. Hiduplah sang pembuat sepatu beserta istrinya. Melalui jendela mereka. Maka unsur-unsur datar, temuan pembuat sepatu, dan istri perhatian. Dia pun mulai bekerja dengan keras seperti yang ia lakukan selama bertahun-tahun selama peri-peri itu datang. Sepatu dan pakaian ini akan terlihat cantik saat dipakai oleh peri-peri itu. Kita tidak boleh melupakan orang asing yang telah melupakan kita. Dulu ke kawannya.
Nah, terima kasih Yoga atas kelompok Yoga atas paparan dari cerita Peri. Sekarang Ibu ingin tanya ke kelompok yang lain, apakah ada tanggapan atau tambahan? Silahkan. Lengkap atau ada kekurangan, boleh kalian tambahkan. Ya, silahkan. Menurut kami apa yang dilakukan Sama oleh kelompok Sandra sudah lengkap sama seperti hasil kerja kelompok kami, Bu. Iya. Ada lagi? Sudah lengkap kan nih? Sama kah? Secara keseluruhan lengkap, Bu. Oh iya, bagus. Nah, sekarang sebelum kita ke refleksi, Ibu ingin kalian mengerjakan post-test berupa kuis dari Puisis. Nah, Ibu sudah kirimkan link terbaru, silahkan kalian jawab. Ayo, silahkan masuk ya. Juliani juga sudah. Silahkan. Oke, sudah 5 ya. Kemarin tadi 5 juga kan? Coba kita langsung main ya. Siap-siap. Belum masuk, Bu. Sinyalnya nge-lag. Alah. Juliana. Yoga, ayo Yoga. Kok masih 0? Nggak bisa masuk. Dia hanya masuk yang itunya. Pemenangnya adalah Juliana. Ya, kita kasih selamat buat Juliana. Nah, nanti ada hadiah buat Juliana karena dia berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Selamat ya Juliana. Dengki nih, bisa.
sudah mainnya. Selanjutnya kita ke refleksi. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira apa yang kalian pelajari di pembelajaran tadi kemarin? Ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita tadi? Ada yang ingin jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Juliana. Kira-kira apa? Yang saya dapatkan bahwa teks cerita fantasi adalah cerita yang berasal imajinasi atau khayalan dari pengarang yang isinya hal-hal magic atau sihir. Iya, bagus, cerdas sekali. Jadi, tadi kalian pelajari tentang pengertian dari teks cerita fantasi. Nah, pengertiannya sudah dipaparkan tadi dari Juliani. Selanjutnya apa lagi yang kalian pelajari? Ada ciri dan unsur intrinsik. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau jawab apa itu ciri dari teks cerita fantasi? Saya Bu. Ya, silahkan. Mahathir. Teks cerita fantasi memiliki ciri unik tersendiri dibandingkan teks narasi lainnya, yaitu berasal dari imajinasi atau hayalan pengarang. Cerita seputar magic atau sihir, seperti supernatural atau futuristik, tokohnya memiliki keunikan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, cerdas. Selanjutnya, kira-kira apa lagi yang kalian pelajari? Ada pengertian, ada ciri, apa lagi? Unsur. Ya, unsur. Apa itu Wildan? Unsurnya Wildan? Unsurnya ada tema, tokoh, alur kata, sudut pandang, dan amanat. Iya, cerdas Wildan. Jadi tadi ya, berarti sudah lengkap ya. Ada pengertian, ada ciri, ada tema, unsur intrinsiknya. Tadi ya. Nah, kira-kira apa lagi? Kayaknya sudah lengkap ya? Sudah, Bu. Oke, refleksi sudah. Nah, nanti Ibu akan infokan pembelajaran kita pertemuan selanjutnya, yaitu Ibu ingin kalian menyimpulkan urutan cerita dan menceritakan kembali cerita fantasi. Untuk itu, Ibu minta tolong kalian untuk menyiapkan teks cerita fantasi agar kalian semakin kaya dalam penguasaan materi kalian tentang teks cerita fantasi. Nanti info selanjutnya akan Ibu sampaikan melalui WA saja ya. Nah, ada yang ingin tanyakan dulu? Tidak, Bu. Ada ya? Oke. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, kita seperti biasa berdoa dulu. Silahkan Yoga, doa, pimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yoga. Nah, sebelum Ibu tutup lagi nih, Ibu ingin informasikan kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga diri kalian, taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangannya, ya, jangan keluar bukan hal yang tidak penting. Ini demi keluarga kalian, demi kalian sendiri, ya. Baik. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran BDR-nya. Ibu harap apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.